Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan satu hari yang tampak biasa saja, tetapi hati terasa tidak tenang sejak pagi? Kopi sudah diseduh, televisi menyala pelan, suara tetangga terdengar dari luar rumah. Namun pikiran hanya tertuju pada satu hal. Apakah gaji ke-13 pensiunan 2026 benar-benar sudah cair? Bagi sebagian orang, pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Tapi bagi pensiunan, ini bukan sekedar angka di rekening. Ini bisa menjadi uang untuk membeli obat yang sempat ditunda, membayar kebutuhan rumah, membantu cucu masuk sekolah, atau sekedar membuat hati lebih lega menghadapi bulan-bulan berikutnya. Hari ini, kabar tentang gaji ke-13 pensiunan 2026, PMK 13 tahun 2026, dan rincian nominal terbaru kembali menjadi perhatian besar. Tetapi Pak, Bu, kita harus membahasnya dengan kepala dingin, karena kata cair harus dipahami dengan hati-hati. Ada yang sudah mendapat informasi, ada yang masih menunggu, ada yang sedang mengecek rekening, dan ada pula yang bingung karena banyak sekali kabar beredar. Maka sebelum Bapak dan Ibu percaya pada tabel, tanggal, atau pesan berantai, mari kita pahami bersama apa yang perlu diketahui, apa yang harus dicek, dan bagaimana agar hak pensiunan tidak berubah menjadi pintu masuk penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para purna bakti, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua dalam urusan gaji pensiun, taspen, rekening, dan informasi pemerintah. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan umur yang penuh keberkahan. Karena kami tahu, setiap kabar tentang gaji ke-13 tidak pernah terasa kecil bagi pensiunan. Bagi Bapak dan Ibu, uang tambahan seperti ini seringkali sudah punya tempat dalam rencana. Ada yang ingin menyimpan untuk biaya berobat, ada yang ingin melunasi kebutuhan rumah, ada yang ingin memberi sedikit kepada cucu, ada yang ingin membeli perlengkapan harian tanpa harus terlalu menghitung satu persatu. Hari ini, kita akan membahas kabar gaji ke-13 pensiunan 2026 cair, PMK 13 tahun 2026, dan rincian nominal terbaru. Namun pembahasan ini tidak akan dibuat dengan gaya menakut-nakuti atau menjanjikan sesuatu secara sembarangan. Kita akan bicara dengan tenang, hormat, dan jelas. Karena pensiunan tidak butuh kabar yang hanya membuat heboh. Pensiunan butuh informasi yang bisa dipahami, bisa dicek, dan bisa membantu mengambil keputusan dengan lebih aman. Pak, Bu, mengapa topik ini begitu penting? Karena gaji ke-13 bagi pensiunan bukan hanya urusan tambahan penghasilan. Ini menyangkut rasa aman. Ketika usia sudah tidak muda lagi, banyak hal yang dulu mudah sekarang menjadi lebih berat. Dulu mungkin Bapak dan Ibu masih aktif bekerja, masih bisa mencari tambahan, masih kuat bepergian, masih punya ruang lebih luas untuk mengatur penghasilan. Tetapi setelah pensiun, pemasukan menjadi lebih tetap, sementara kebutuhan hidup tetap bergerak. Harga kebutuhan pokok bisa berubah, obat kadang bertambah, pemeriksaan kesehatan bisa datang tanpa direncanakan. Anak dan cucu kadang juga membutuhkan bantuan. Maka, ketika ada kabar gaji ke-13, hati pensiunan wajar berharap. Harapan itu bukan keserakahan. Harapan itu adalah kebutuhan manusiawi untuk merasa sedikit lebih aman. Tetapi justru karena harapan itu besar, risiko salah informasi juga besar. Setiap kali kabar gaji ke-13 ramai, biasanya muncul banyak versi. Ada yang mengatakan sudah cair serentak, ada yang menyebut nominal tertentu, ada yang membuat daftar golongan, ada yang menulis nama aturan, ada yang membawa-bawa PMK, ada pula yang mengirim link untuk cek penerima. Disinilah masalahnya. Bapak dan Ibu harus bisa membedakan antara informasi yang benar-benar resmi, informasi yang masih berupa pembahasan, dan informasi yang sengaja dibuat untuk mengejar perhatian atau bahkan menipu. Masalahnya bukan cuma soal uang masuk atau belum. Masalahnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu menjaga ketenangan, menjaga data pribadi, dan menjaga agar keputusan keuangan tidak diambil berdasarkan kabar yang belum pasti. Jangan sampai karena membaca kabar cair, Bapak dan Ibu langsung berutang, membeli barang mahal, atau menyerahkan data kepada orang yang mengaku bisa membantu pencairan. Maka pertanyaan besar hari ini adalah, jika gaji ke-13 pensiunan 2026 dikabarkan cair, bagaimana cara menyikapinya dengan benar? Apa makna PMK 13 tahun 2026 dalam pembahasan ini? Bagaimana memahami rincian nominal terbaru tanpa salah hitung? Dan apa langkah paling aman bagi pensiunan agar tidak menjadi korban hoaks? Pak, Bu, mari kita pahami konteksnya secara sederhana. Gaji ke-13 adalah salah satu pembayaran yang biasanya sangat dinantikan oleh ASN aktif maupun pensiunan. Dalam percakapan masyarakat, gaji ke-13 sering dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan tambahan dukungan menjelang masa tertentu. Untuk pensiunan, kabar ini menjadi lebih sensitif karena pendapatan bulanan biasanya sudah tetap dan ruang untuk mencari tambahan tidak sebesar dulu. Dalam judul kali ini disebut PMK 13 tahun 2026.
PMK atau Peraturan Menteri Keuangan biasanya dipahami masyarakat sebagai aturan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembayaran anggaran negara. Tetapi Pak, Bu, kita harus hati-hati. Menyebut PMK bukan berarti setiap orang otomatis menerima uang pada jam yang sama. Ada proses, ada data, ada rekening, ada lembaga penyalur, ada kemungkinan pencairan bertahap. Ada pula kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang dibaca memang berasal dari sumber resmi. Kata cair juga harus dipahami dengan tepat. Dalam bahasa sehari-hari, orang sering memakai kata cair ketika mendengar kabar pembayaran sudah dimulai. Tetapi bagi penerima, arti cair yang paling nyata adalah ketika dana benar-benar masuk ke rekening. Jadi kalau ada kabar cair, Bapak dan Ibu tetap perlu mengecek rekening sendiri, memperhatikan pengumuman resmi, dan tidak hanya bergantung pada cerita orang lain. Lalu bagaimana dengan rincian nominal terbaru? Nominal gaji ke-13 pensiunan tidak boleh disamaratakan begitu saja. Setiap pensiunan bisa memiliki kondisi berbeda. Ada perbedaan golongan, pangkat terakhir, masa kerja, jenis pensiun, status penerima, dan komponen yang diatur dalam ketentuan. Ada pensiunan utama, ada penerima pensiun janda atau duda, ada ahli waris, dan ada kondisi administrasi lain. Karena itu, tabel yang beredar di media sosial harus dibaca sebagai informasi yang perlu diverifikasi, bukan langsung dianggap sebagai angka pasti untuk semua orang. Yang penting hari ini adalah bukan hanya bertanya berapa nominalnya, tetapi juga bertanya apakah data saya benar, rekening saya aktif, dan informasi yang saya terima bisa dipercaya. Karena nominal yang besar sekalipun tidak berguna jika Bapak dan Ibu justru tertipu oleh link palsu atau salah mengambil keputusan sebelum dana benar-benar diterima. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama dengan pelan-pelan. Pertama, tentang arti gaji ke-13 cair. Pak, Bu, kalau ada kabar bahwa gaji ke-13 pensiunan 2026 cair, jangan hanya berhenti pada kata itu. Tanyakan, cair menurut siapa? Apakah sudah ada pengumuman resmi? Apakah dana sudah masuk ke rekening sebagian penerima? Apakah pembayaran masih diproses bertahap? Apakah informasi itu hanya berdasarkan pengalaman beberapa orang? Ini penting, karena satu orang yang sudah menerima, bukan berarti semua orang menerima pada menit yang sama. Begitu pula kalau satu orang belum menerima, bukan berarti haknya hilang. Kedua, tentang PMK 13 tahun 2026. Dalam pembahasan keuangan negara, aturan teknis seperti PMK menjadi bagian penting untuk memahami dasar pembayaran. Tetapi, bagi pensiunan, yang paling penting bukan hanya nomor aturan, melainkan isi dan penerapannya. Siapa yang termasuk penerima? Komponen apa yang dibayarkan? Bagaimana mekanisme penyaluran? Kapan pembayaran dilakukan? Apakah ada pengecualian? Hal-hal seperti ini perlu dibaca secara utuh. Jangan hanya melihat nomor PMK lalu langsung menyimpulkan sendiri. Ketiga, tentang nominal. Banyak bapa dan ibu pasti ingin tahu angka pastinya. Itu wajar, tetapi mari kita pahami dengan jujur. Nominal gaji ke-13 bisa berbeda. Misalnya sebagai contoh sederhana, pensiunan dengan pensiun pokok lebih tinggi biasanya memiliki dasar perhitungan yang berbeda dari pensiunan dengan pensiun pokok lebih rendah. Namun contoh seperti ini bukan angka final. Setiap angka harus mengikuti ketentuan resmi dan data masing-masing penerima. Jadi jangan marah atau panik jika nominal Bapak dan Ibu berbeda dari tetangga. Yang perlu dicek adalah apakah nominal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk status Bapak dan Ibu. Keempat, tentang komponen yang sering membingungkan. Banyak orang mengira gaji ke-13 pasti sama persis dengan seluruh penerimaan bulanan. Padahal dalam pembayaran tambahan, komponen yang dihitung bisa mengikuti aturan tertentu. Ada komponen yang masuk, ada yang mungkin tidak. Karena itu, menghitung sendiri dengan cara asal menjumlahkan semua penerimaan bisa membuat harapan terlalu tinggi. Ketika dana masuk lebih kecil dari perkiraan pribadi, orang bisa kecewa. Padahal mungkin perhitungannya memang berbeda menurut aturan. Kelima, tentang pencairan bertahap. Ini sering terjadi dalam pembayaran besar. Ada yang melihat saldo masuk pagi hari, ada yang sore, ada yang esoknya, ada yang menunggu karena bank berbeda, ada yang harus memastikan rekening, ada yang perlu pembaruan data. Jadi, jika Bapak dan Ibu belum melihat dana masuk, sementara teman sudah menerima, jangan langsung panik. Lakukan pengecekan dengan tenang. Hindari menulis nomor rekening di grup. Hindari meminta bantuan orang asing di komentar. Hubungi kanal resmi jika memang diperlukan. Keenam, tentang rekening. Ini bagian yang sering dianggap sepele. Pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun masih aktif. Pastikan nama sesuai. Pastikan kartu ATM masih bisa dipakai. Pastikan tidak ada masalah pada buku tabungan atau data bank. Bagi lansia yang jarang menggunakan mobile banking, mintalah bantuan keluarga yang benar-benar dipercaya. Jangan pernah memberikan PIN kepada orang lain, bahkan kepada orang yang mengaku petugas jika tidak berada di jalur resmi. Ketujuh, tentang keluarga. Anak-anak dan cucu perlu memahami bahwa pertanyaan orang tua tentang gaji ke-13 bukan tanda serakah. Itu tanda mereka sedang menyusun rasa aman. Mungkin mereka ingin membayar obat, mungkin ingin membantu biaya sekolah cucu, mungkin ingin menyimpan sedikit untuk keadaan darurat.
Jangan menjawab dengan kasar. Bantu mereka cek informasi. Jelaskan mana yang resmi dan mana yang belum jelas. Karena di usia tua, ketenangan sering datang dari kalimat sederhana. Tenang Pak, tenang Bu, nanti kita cek bersama. Kedelapan, tentang penggunaan dana. Jika gaji ke-13 sudah benar-benar diterima, gunakan dengan bijak. Buat prioritas. Utamakan kebutuhan kesehatan, kebutuhan pokok, kewajiban yang mendesak, dan tabungan darurat. Boleh berbagi kepada anak dan cucu, tetapi jangan sampai seluruh dana habis dalam satu hari hanya karena rasa senang. Gaji ke-13 sebaiknya menjadi penguat, bukan sekedar lewat sebentar lalu hilang tanpa bekas. Kesembilan, tentang perbandingan dengan orang lain. Ini penting Pak, Bu. Jangan terlalu sering membandingkan nominal dengan tetangga atau teman grup. Setiap orang punya data berbeda. Kadang yang membuat hati gelisah bukan karena hak berkurang, tetapi karena terlalu banyak membandingkan. Jika ingin memastikan, bandingkan dengan aturan dan data resmi, bukan dengan cerita orang. Kesepuluh, tentang informasi viral. Video, pesan, dan gambar yang beredar bisa membantu memberi gambaran, tetapi tidak semuanya bisa dijadikan dasar keputusan. Kalau ada informasi yang terlalu memaksa, terlalu heboh, terlalu menjanjikan, atau meminta data pribadi, berhenti dulu. Jangan klik, jangan kirim data, jangan transfer biaya apapun. Informasi yang benar tidak seharusnya membuat Bapak dan Ibu panik dalam hitungan detik. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting karena setiap kabar pencairan biasanya diikuti oleh hoax. Rumor pertama, semua pensiunan pasti menerima nominal yang sama. Ini tidak tepat. Nominal bisa berbeda sesuai data dan ketentuan masing-masing. Jangan jadikan satu tabel tanpa sumber sebagai patokan mutlak. Rumor kedua, kalau belum cair hari ini, berarti tidak dapat. Ini juga tidak boleh langsung dipercaya. Pembayaran bisa bertahap. Ada proses bank, ada proses administrasi, ada kemungkinan waktu masuk berbeda. Yang penting adalah cek dengan tenang dan ikuti kanal resmi. Rumor ketiga, harus daftar ulang lewat link agar gaji ke-13 masuk. Ini sangat berbahaya. Jika ada link yang meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, nama ibu kandung, PIN, atau OTP, jangan diisi. Jangan percaya hanya karena ada logo yang terlihat resmi. Logo bisa ditempel, surat bisa diedit, tabel bisa dibuat siapa saja. Rumor keempat, ada orang yang bisa mempercepat pencairan dengan biaya administrasi. Pak, Bu, jangan percaya. Hak pensiunan tidak seharusnya dipercepat oleh orang pribadi yang meminta uang. Jika ada masalah, selesaikan melalui jalur resmi, bukan melalui nomor pribadi di komentar. Rumor kelima, kalau nominal berbeda dari teman, berarti ada pemotongan tidak sah. Belum tentu. Bisa jadi status penerima berbeda, komponen berbeda, atau data pensiun berbeda. Jangan langsung menuduh sebelum mengecek. Tetapi jika memang ada kejanggalan, tanyakan melalui layanan resmi dengan membawa data yang lengkap. Fakta yang aman untuk dipegang adalah ini. Pencairan harus dicek melalui rekening dan pengumuman resmi. Nominal harus dipahami sesuai ketentuan dan data masing-masing. Data pribadi harus dijaga. Keluarga perlu mendampingi lansia. Dan keputusan keuangan sebaiknya dibuat setelah dana benar-benar diterima, bukan hanya berdasarkan kabar viral. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Karena penipu tidak hanya mencari orang yang tidak tahu. Penipu mencari orang yang sedang berharap. Saat hati berharap, kewaspadaan sering menurun. Saat seseorang ingin cepat mendapat kepastian, ia lebih mudah percaya pada link, nomor, atau janji manis. Maka Bapak dan Ibu, lindungi diri. Jangan biarkan harapan menjadi celah bagi orang jahat. Pak Bu, mari kita bicara lebih dalam. Gaji ke-13 bagi pensiunan seringkali terlihat hanya sebagai urusan negara dan angka. Tetapi di balik angka itu ada kehidupan nyata. Ada seorang bapak pensiunan yang setiap bulan menghitung uang dengan sangat teliti. Berapa untuk beras, berapa untuk listrik, berapa untuk obat, berapa untuk transportasi kontrol ke rumah sakit. Ketika mendengar gaji ke-13 akan cair, ia tidak langsung berpikir membeli barang mewah. Ia hanya berpikir, Alhamdulillah, bulan ini mungkin bisa sedikit lega. Ada seorang ibu pensiunan yang diam-diam ingin memberi amplop kecil kepada cucu. Bukan karena uangnya berlebih, tetapi karena hatinya bahagia ketika cucu tersenyum. Ada juga pensiunan yang ingin memperbaiki atap bocor, membeli kacamata baru, mengganti sandal lama, atau menyimpan uang untuk biaya darurat. Hal-hal sederhana ini mungkin tidak terlihat besar bagi orang lain, tetapi bagi bapak dan ibu, itu adalah bagian dari martabat hidup. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang tenang. Tetapi kenyataannya, banyak pensiunan masih memikul beban. Ada yang masih membantu anak, ada yang merawat pasangan sakit, ada yang hidup sendiri, ada yang tidak ingin merepotkan siapapun, padahal tubuhnya sudah sering lelah. Maka ketika gaji ke-13 datang, rasanya seperti ada sedikit ruang bernapas. Karena itu, informasi tentang gaji ke-13 harus disampaikan dengan hormat. Jangan mempermainkan harapan pensiunan. Jangan membuat judul yang menyesatkan. Jangan menyebarkan nominal palsu. Jangan memanfaatkan orang tua yang tidak terbiasa memeriksa sumber. Setiap pensiunan berhak mendapatkan informasi yang jujur, bukan sekedar kabar yang membuat ramai.
Untuk keluarga, dengarkan orang tua jika mereka bertanya berkali-kali. Mereka bukan cerewet, mereka sedang ingin tenang. Mereka ingin memastikan apakah rencana kecil mereka bisa dijalankan. Mungkin bagi anak muda, menunggu beberapa hari tidak masalah. Tetapi, bagi orang tua yang sudah menyusun kebutuhan dengan teliti, satu kabar bisa membuat pikiran berjalan sepanjang malam. Pak, Bu, pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun bukan sesuatu yang kecil. Bapak dan Ibu pernah bangun pagi, bekerja, melayani, menjalankan tugas, menahan lelah, dan menjaga keluarga. Maka, ketika ada hak yang menanti, wajar jika Bapak dan Ibu ingin kepastian. Tetapi, kepastian yang sehat harus datang dari sumber yang benar, bukan dari kabar yang membuat takut. Sekarang, apa yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu secara praktis? Pertama, cek informasi resmi. Jangan hanya membaca judul. Jangan hanya percaya pesan grup. Perhatikan apakah informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, taspen, bank penyalur, atau sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Kedua, cek rekening dengan aman. Jika Bapak dan Ibu terbiasa menggunakan ATM, lakukan dengan hati-hati. Tutup tangan saat memasukkan PIN. Jangan meminta bantuan orang asing. Jika menggunakan mobile banking, pastikan dibantu keluarga terpercaya. Jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP. Ketiga, pastikan data rekening aktif. Jika kartu ATM bermasalah, rekening lama tidak digunakan, atau ada perubahan data, tanyakan ke bank resmi. Jangan menunggu sampai saat pencairan ramai baru memperbaiki data. Keempat, siapkan dokumen penting. KTP, kartu pensiun, buku tabungan, kartu keluarga, dan dokumen pendukung sebaiknya disimpan dalam satu map. Untuk lansia, ini sangat membantu agar tidak panik saat harus mengurus sesuatu. Kelima, jangan mengambil utang sebelum dana benar-benar masuk. Ini sangat penting. Kadang karena mendengar kabar cair, orang langsung berani meminjam uang dengan niat membayar setelah dana masuk. Padahal jika pencairan berbeda waktu, keluarga bisa tertekan. Tunggu dana benar-benar masuk sebelum membuat keputusan besar. Keenam, jangan klik link cek penerima yang tidak jelas. Kalau ada pesan yang meminta data pribadi, berhenti. Tanyakan kepada keluarga. Cek sumber resmi. Jangan terburu-buru karena kata-kata seperti hari terakhir, wajib sekarang, atau jika tidak diisi dana hangus. Ketujuh, gunakan dana dengan prioritas. Jika sudah diterima, buat daftar sederhana. Misalnya kebutuhan obat, kebutuhan pokok, tagihan penting, tabungan darurat, lalu kebutuhan keluarga. Jangan sampai dana habis hanya karena terbawa suasana. Kedelapan, simpan bukti transaksi. Jika dana masuk, catat tanggalnya atau simpan struk. Tetapi jangan mengunggah saldo ke media sosial. Saldo rekening adalah informasi pribadi. Jangan jadikan kebahagiaan sebagai undangan bagi penipu. Kesembilan, minta bantuan keluarga untuk memverifikasi kabar. Anak dan cucu bisa membantu mengecek sumber informasi. Tetapi keluarga juga harus sabar. Jangan membuat orang tua merasa bodoh karena tidak paham teknologi. Bimbing dengan hormat. Kesepuluh, tetap tenang jika ada keterlambatan. Panik tidak mempercepat dana masuk. Yang mempercepat penyelesaian masalah adalah data lengkap, jalur resmi, dan komunikasi yang benar. Pak, Bu, kabar gaji ke-13 pensiunan 2026 cair. PMK 13 tahun 2026 dan rincian nominal terbaru memang membawa harapan. Dan harapan itu wajar. Setelah puluhan tahun mengabdi, setelah melewati banyak masa sulit, setelah hidup dengan penghasilan tetap, Bapak dan Ibu berhak merasa lega ketika ada kabar tentang tambahan pendapatan. Tetapi mari kita jaga harapan itu dengan kehati-hatian. Jangan sampai kata cair membuat kita lupa mengecek sumber. Jangan sampai nominal yang beredar membuat kita mengambil keputusan terburu-buru. Jangan sampai PMK yang disebut dalam kabar membuat kita percaya pada link palsu. Dan jangan sampai masa tua yang seharusnya tenang justru diganggu oleh penipuan. Jika dana sudah masuk, syukuri dan gunakan dengan bijak. Jika belum masuk, cek dengan tenang. Jika ada perbedaan nominal, verifikasi melalui jalur resmi. Jika ada orang menawarkan bantuan dengan meminta data atau uang, jauhi. Hak pensiunan harus dihormati, dan data pribadi Bapak dan Ibu harus dilindungi. Untuk keluarga, jadilah pendamping yang sabar. Bantu orang tua mengecek informasi. Bantu mereka memahami aturan. Bantu mereka menjaga rekening. Karena perhatian seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi orang tua, itu adalah bukti bahwa mereka tidak sendirian. Akhirnya, mari kita pegang satu pesan sederhana. Gaji ke-13 adalah harapan, tetapi informasi resmi adalah pegangan. Jangan hanya menunggu dengan cemas, menunggulah dengan siap. Jangan hanya berharap uang masuk, pastikan juga data aman, rekening aktif, dan hati tetap tenang. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, pencairan yang lancar sesuai hak, dan perlindungan dari segala bentuk hoaks maupun penipuan. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu cek informasi sebelum mengambil keputusan.